Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan chi-square. Chi-square memiliki kegunaan untuk menguji hubungan atau pengaruh dari dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Sebagai sebuah contoh, ada pengelompokan individu dari suatu sampel. Sampel yang pertama terdapat banyaknya individu yang bersifat baik, yaitu N11, mulai dengan banyaknya individu yang bersifat tidak baik, maka N21. Pada sampel yang kedua juga terdapat banyak individu yang bersifat baik, disimbolkan dengan N12, juga terkait dengan banyaknya individu yang bersifat tidak baik, disimbolkan dengan N22. Pula dengan sampel yang seterusnya. Terkait dengan keterangan tabel tersebut, di sini bisa diketahui secara lebih lengkap. N1 merupakan banyaknya individu yang bersifat baik dari semua sampel, atau yang terdapat banyaknya baris dalam baris pertama. Sedangkan N2 merupakan banyaknya individu yang bersifat baik dari semua sampel, banyaknya baris dalam baris kedua. Pula dengan keterangan tabel berikutnya bisa teman-teman baca dan pelajari. Ada sebuah contoh, seorang pengusaha ingin meneliti apakah proses produksi sepatu masih dalam batas in control atau tidak. Dikatakan in control apabila proporsi produksi sepatu yang rusak yang senyatanya tinggal konstan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada hari pertama dari sampel sebanyak 100 ternyata terdapat yang rusak 12. Pada hari kedua dari 120 sampel ternyata terdapat kerusakan 15. Dan pada hari ketiga dari sampel sebanyak 80 terdapat kerusakan 6. Yang menjadi persoalan adalah apakah terdapat perbedaan yang berarti atau perbedaan yang signifikan proporsi produk yang rusak di antara ketiga sampel tersebut. Apakah perbedaan antara 12 dari 100 sampel yaitu 0,12 atau 15 dari 120 sampel yaitu 0,215 dan 6 kerusakan dari 80 sampel atau 0,05 itu disebabkan oleh faktor kebetulan saja atau disebabkan oleh faktor lain yang benar-benar terjadi. Sebagai contoh mungkin ada faktor bahan baku, faktor kesalahan tenaga kerja, atau karena faktor mesin yang sudah mengalami penurunan. Jawabannya kita bisa masukkan dalam suatu tabel. Bisa terlihat dengan jelas pada sampel pertama, hari pertama, terdapat 12 kerusakan. Berarti yang tidak rusak sebesar 88 dengan jumlah sampel 100. Pada hari yang kedua dengan sampel 120 terdapat yang rusak 15 dan yang tidak rusak sebanyak 105. Pada hari yang ketiga terdapat sampel 80 yang terjadi kerusakan itu ada 6 sepatu, sedangkan yang tidak rusak berarti ada 74 dengan total sampel yaitu 300. Penyelesaian yang dilakukan yang pertama kita membuat formulasinya. H0 merupakan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 atau sama dengan P. Sedangkan H1 merupakan P1 tidak sama dengan P2, P2 tidak sama dengan P3, juga terkait dengan tidak sama dengan P. Yang kedua, terkait dengan level of signifikan kita tentukan sebesar 0,05. Maka yang ketiga, kita melakukan kriteria pengujian bisa dilihat pada sebuah kurvanya, kita susun kurvanya, daerah yang ditolak yaitu terkait dengan x² 0,05 3 dikurangi 1 atau nilainya pada tabel x² besarnya adalah 5,991. H0 diterima apabila x² kurang dari atau sama dengan 5,991 atau H. 0 ditolak apabila x² lebih besar dari 5,991. Langkah yang keempat yaitu menghitung x² dari sampel yang diambil. P sama dengan 12 ditambah 15 ditambah dengan 6. Ini merupakan total sepatu yang rusak pada ketiga sampel yang diambil.
dibagi dengan 300, yaitu total sampel. Hasilnya adalah 0,11. Maka expected frekuensi dapat dihitung dengan E11 atau dengan rumus N.1 dibagi dengan N dikali dengan N.1 atau 0,11 dikali dengan jumlah sampel pada sampel pertama, yaitu sebesar 100. Hasilnya adalah 11. Pada E21, nah rumusnya N.1 dikurangi dengan E11, yaitu sampel 100 pada sampel pertama dikurangi dengan hasil dari E11, yaitu 11, hasilnya adalah 89. Sedangkan yang E12, nah, dengan 0,11 dikali dengan jumlah sampel 120, hasilnya 13,2. E22-nya merupakan jumlah sampel dikurangi dengan hasil E12, yaitu 13,2, hasilnya adalah 89. Itu pula pada yang E1.3 dan E23 bisa disamakan dengan perhitungan pada pertama dan yang kedua. Maka dari hasil tadi, nah, kita masukkan ke dalam tabel observed frekuensi dan expected frekuensi. Berikutnya bisa kita hitung X square-nya, nah, berdasarkan angka-angka yang ada, hasilnya adalah 1,379. Kesimpulannya adalah karena 1,379 lebih kecil dari 5,991, maka kesimpulan bahwa H0 dapat diterima. Ini berarti perbedaan proporsi produk sepatu yang rusak dari ketiga sampel yang diambil disebabkan karena faktor kebetulan, bukan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi proses produksi sepatu masih dalam batas yang kontrol atau batas in control. Berikutnya terkait dengan analisa tabel R kali K. Ada sebuah contoh di mana manajer suatu perusahaan ingin mengetahui bagaimana sikap para karyawan dari berbagai departemen yang ada pada suatu perusahaan tersebut terhadap kondisi kerja yang diperolehnya. Suatu penelitian yang didasarkan pada random sampel dari para karyawan dan para departemen memberikan hasil yang tercantum sebagai berikut. Dari Departemen A sebanyak 65 sangat baik, 27 cukup, dan 8 jelek dengan total sampel sebesar 100 karyawan. Pada Departemen B sebesar 112 merupakan sangat baik, cukup sebesar 67, jeleknya adalah 21 dengan total sampel 120. Begitu juga dengan Departemen C dan Departemen D. Dengan total semua karyawan atau semua sampel yang digunakan adalah 600. Maka dengan level of significance 0,05, kita akan menguji hipotesis nihil yang menyatakan bahwa distribusi proporsi karyawan yang berpendapat atau bersikap terhadap kondisi kerja sangat baik, cukup jelek adalah sama untuk 4 departemen. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Yang kedua, dengan level of significance 0,05, maka X square 0,05 R-1 dan dikali K-1 hasilnya adalah X square 0,05 3-1 dikali dengan 4-1 atau 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6, maka bisa kita lihat di tabel X square 0,05 dengan 6 adalah nilainya 12,592. Yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila X square lebih kecil atau sama dengan 12,592 atau H0 ditolak apabila X square lebih besar dari 12,952. Yang keempat, perhitungan X square dari sampel-sampelnya, proporsi karyawan yang bersikap terhadap kondisi kerja sangat baik, cukup, dan jelek diestimasikan berdasarkan proporsi kombinasi dari keempat sampel. Maka P sangat baik yaitu 65 ditambah dengan 112 ditambah dengan 85 ditambah dengan 80 dibagi dengan 600. Hasilnya adalah 642 dibagi 60, hasil akhirnya 0,57. Sedangkan P yang cukup 27 tambah 67 ditambah dengan 60 ditambah dengan 44, hasil dari cukup
dari keempat sampel dibagi dengan total sampel 600 hasilnya 0,33. Itu pula dengan yang berpendapat baik 8 ditambah 21 ditambah 15 ditambah 16 dari keempat sampel dibagi dengan total sampel hasilnya 0,01. Maka aspek frekuensinya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, E11 merupakan 342, di mana 342 itu merupakan total dari yang sangat baik dikali dengan 100, yaitu dari sampel departemen A dibagi dengan total sampel sebesar 600. Hasilnya adalah 57. E12 sama dengan tadi 342 total sangat baik dikali dengan jumlah sampel pada departemen yang kedua dibagi atau departemen B dibagi dengan 600 total sampel hasilnya adalah 114. Yang E13 342 dikali dengan 160 merupakan sampel dari departemen C dibagi dengan total jumlah sampel hasilnya 91,2. E14 342 total sangat baik dikali dengan jumlah sampel departemen D sebesar 140 dibagi dengan 600 total sampel hasilnya adalah 79,8. Begitu pula dengan perhitungan yang lainnya. Maka berikutnya X square dengan rumus yang tertera kita masukkan angka-angka tadi atau hasil tadi, maka hasilnya adalah 4,570. Bahwa karena X square-nya kan 4570 atau 4,570 lebih kecil daripada 12,592, maka H0 diterima. Dan kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sikap karyawan terhadap kondisi kerja pada 4 departemen yang dilakukan pengujian. Terkait dengan uji independensi, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita menentukan formulasi null hipotesis dengan alternatif hipotesis. Yang kedua, kita menentukan level of significance dengan degree of freedom R-1 dan K-1. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila X square lebih kecil atau sama dengan X square alpha R-1 dikali dengan K-1. Sedangkan H0 ditolak apabila X square lebih besar dari X square alpha R-1 dikali dengan K-1. Maka yang keempat, kita menentukan perhitungannya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Sedangkan yang kelima, kita mengambil kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Sebagai contoh, maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada pengaruh hubungan dependen antara pendapatan individu dengan kualitas bahan makanan yang dikonsumsi. Maka akan dilakukan penyelidikan terhadap 100 individu. Bisa dilihat pada tabel, ketika ada beberapa orang yang pendapatannya tinggi, maka jumlah mutu makanannya baik itu sebesar 14 orang. Sedangkan yang pendapatannya tinggi, bahan makanannya cukup sebanyak 10 orang, pendapatan tinggi dengan mutu makanan jelek sebanyak 2 orang, dengan total 26 orang. Itu pula ya dengan pendapatan sedang, dengan pendapatan rendah bisa dilihat dengan total ada 100 sampel. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan formulasi null hipotesis dengan alternatif hipotesis. H0 P11 sama dengan P12 sama dengan P13, P21 sama dengan P22 sama dengan P23, dan P31 sama dengan P32 sama dengan P33. Atau mutu bahan makanan independen dengan tingkat pendapatan H1, mutu bahan makanan dependen dengan tingkat pendapatan. Yang kedua, kita menentukan level atau kita memilih level of significance sebesar 0,05. Yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Nah, berdasarkan X square alpha 0,05 3-1 dikali dengan 3-1, maka kita lihat pada tabel X square hasilnya adalah 9,488. H0 diterima apabila X square kurang dari 9,488 atau H0 ditolak apabila X square lebih besar dari 9,488. Maka perhitungan X square dari sampel X1 29 dikali dengan 26 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 7,54.
29 merupakan jumlah bahan makanan yang baik, sedangkan 26 merupakan total dari pendapatan yang tinggi. Berikutnya yang E12, 29 tadi adalah jumlah mutu bahan makanan yang baik, sedangkan 35 merupakan total dari pendapatan yang sedang, dibagi dengan 100 total sampel yang digunakan. Sedangkan yang E13, 29 dikali dengan 39 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 11,31. 39 merupakan total dari pendapatan yang rendah. Nah, berikutnya kita pada langkah yang X square, nah, kita masukkan 14 dikurangi dengan 7,54. Nah, 14 itu merupakan jumlah dari mutu bahan makanan yang baik pada pendapatan yang tinggi. Atau yang berpendapatan tinggi dengan menggunakan bahan makanan yang baik ada 14 orang, dikurangi dari hasil E11 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 10,15. Nah, 6 itu berasal dari pendapatan yang sedang, sedangkan 10,15 merupakan hasil dari E12. Nah, sedangkan yang 9 itu merupakan dari pendapatan yang rendah, ya kan? Sedangkan yang 11,31 merupakan hasil dari S13. Nah, berikut juga dengan semua hasil dari perhitungan di atas kita masukkan ke rumus tersebut, hasilnya adalah 18,36. Nah, 18,36 ini lebih besar dari 9,488. Maka di sini H0 ditolak. Berarti terdapat hubungan mutu bahan makanan dengan tingkat pendapatan. Berikutnya terkait dengan tes Gills of Fit. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan pada pengujian tersebut. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya. Nah, H0 merupakan distribusi frekuensi hasil observasi sesuai atau fit dengan distribusi frekuensi tertentu. H1, distribusi frekuensi hasil observasi tidak sesuai dengan distribusi frekuensi tertentu. Yang kedua, kita menentukan atau memilih level of significance. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila X square lebih kecil atau sama dengan X square alpha D dikali dengan B. Atau H0 ditolak apabila X square lebih besar dari X2 alpha D dikali dengan B. Yang keempat, kita menentukan perhitungan X square sama dengan sigma N1 dikurangi E1 kuadrat dibagi dengan E1. Nah, yang kelima, kita menentukan kesimpulan apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Sebagai contoh, dilakukan sebuah observasi dari hasil percobaan pelemparan mata uang sebanyak 160 kali. Maka bisa dilihat pada tabel tersebut. Dengan menggunakan formula distribusi binomial dengan N sama dengan 4 dan P sama dengan 0,50, dengan asumsi mata uang tersebut seimbang sisinya, nah, probabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, 3, atau 4 head. Maka probabilitas headnya adalah 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, dan 1/16. Dengan menghitung perkalian tersebut dengan frekuensi 160, nah, kita akan memperoleh frekuensi sebagai berikut atau tertera pada tabel, bisa dilihat. Pada number of head 0, maka observed frekuensi 17, expected frekuensinya adalah 10. Itu pula dengan number of head yang keempat, observed frekuensinya 6, maka expected frekuensinya adalah 10. Maka yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian dengan alfa 0,05. Dengan kurva yang tertera di situ, nah, X square 0,05 dengan dB K-1 atau 5 dikurangi 1 sama dengan 4, maka diketahui pada tabel X square, nah, hasilnya adalah 9,488. Itu merupakan nilai dari tabel di X square. Berikut dengan H0 diterima apabila X square kurang dari atau sama dengan 9,488.
9,488 dan H0 ditolak apabila X2 lebih besar dari 9,488. Berikutnya, X2 sama dengan 17 dikurangi 10, maka 2 dibagi dengan 10. Nah, 17 itu berasal dari observed frekuensi pertama. Nah, 10 merupakan hasil dari expected frekuensi. Nah, sedangkan 52 sama dengan yang 17, nah, merupakan observed frekuensi, sedangkan 40 merupakan expected frekuensi. Nah, maka hasil akhirnya adalah 12,725. Karena 12,725 lebih besar dari 9,488, nah, berarti observed frekuensi tidak sesuai dengan expected frekuensi. Satu atau lebih uang logam tersebut tidak seimbang sisi-sisinya atau mata uang logam tersebut tidak dilempar sebagaimana mestinya. Pada pengujian hipotesis mengenai varian sampel kecil atau N kurang dari 30, nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pada pengujian hipotesis. Yang pertama, kita menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, kita menentukan level of signifikan. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila X2 lebih besar atau sama dengan dari X2 1 min alfa per 2 N min 1, atau X2 kurang dari atau sama dengan dari X2 alfa per 2 N min 1. H0 ditolak apabila X2 lebih besar dari X2 alfa per 2 N min 1 atau X2 lebih kecil dari X2 1 min alfa per 2 N min 1. Kriteria pengujian yang kedua, nah, H0 diterima apabila X2 lebih kecil atau sama dengan dari X2 alfa N min 1 atau H0 ditolak apabila X2 lebih besar dari X2 alfa N min 1. Sebagai contoh, deviasi standar tahan hidup suatu baterai yang diproduksi oleh suatu pabrik diketahui 25 jam. Setelah digunakan, proses produksi baru ternyata bahwa dari sampel dengan batu baterai itu didapatkan deviasi standar 30 jam. Apakah cukup alasan untuk mempercayai bahwa proses produksi baru memperbesar variabilitas dari tahan hidup hasil produksi dengan level of signifikan 0,05? Maka penyelesaiannya adalah H0 sigma kuadrat atau 625 didapatkan dari 25. Nah, H1 sigma kuadrat lebih besar dari 625 dengan alfa sebesar 0,05. Nah, maka X2-nya 0,05, 20 dikurangi 1. Nah, kalau kita lihat di tabel X2, nah, ditemukan atau diketahui nilainya 0,05 dengan 19 adalah 30,144. Maka H0 diterima apabila X2 lebih kecil dari atau sama dengan dari 30,144 atau H0 ditolak apabila X2 lebih besar dari 30,144. Maka dengan rumus X2 sama dengan N-1 dikali dengan S2 dibagi dengan sigma kuadrat sama dengan 20 dikurangi 1, nah, dikali dengan 30 square dibagi dengan 25 square, hasilnya adalah 27,36. Oleh karena itu, jika 27,36 lebih kecil dari 30,144, maka H0 diterima. Tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa proses produksi baru memperbesar variabilitas. Alhamdulillah kita telah mempelajari Chi-square. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.